Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafari dengan nomor induk mahasiswa 1022111041, kelas 1B, jurusan Teknik Elektro, mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 6 soal yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian teknologi informasi menurut minimal 5 ahli. A. Menurut Haq dan Kin tahun 1996, pengertian teknologi informasi menurut Haq dan Kin adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. B. Martin tahun 1999, pengertian teknologi informasi menurut Martin adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. C. William dan Sawyer tahun 2003, pengertian teknologi informasi menurut William dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. D. Menurut Oxford English Dictionary atau OED, pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. E. Menurut ITA atau Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi menurut ITA adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Soal yang kedua, jelaskan dan ceritakan tentang perkembangan teknologi informasi dari pertama, sekarang, dan masa depan. Yang pertama, masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Yang kedua, masa sejarah. 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf paktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papyrus sebagai kertas. Serat papyrus ditulis beragam informasi. Selanjutnya, Tsain Lun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Yang ketiga, masa modern, 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Soal yang ketiga, jelaskan tentang broadband dan pengaruh dalam kehidupan kita. Secara garis besar, broadband adalah jangkauan frekuensi yang luas dan digunakan untuk mengirim serta menerima data. Sebelum ada broadband, proses akses internet menggunakan dial-up yang terkenal lambat karena hanya memakai saluran telepon. Dengan begitu, maka semakin sulit dan lama untuk mengakses internet. Kondisi inilah yang akhirnya membuat internet menggunakan teknologi broadband agar semakin cepat dalam membuka berbagai macam website. Soal yang keempat, jelaskan tentang IoT dan apa yang dimaksud mesin to mesin.
Secara garis besar, Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut mesin-to-mesin atau M2M dengan manusia sebagai pengelola dan penggunaannya. Mesin ke mesin, bahasa Inggris mesin to mesin, disingkat M2M adalah sebuah istilah yang mengacu pada perangkat keras device atau hardware yang dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa bantuan manusia. Dalam hal ini, masing-masing perangkat dapat bertukar informasi atau melakukan suatu pekerjaan lewat hubungan sinyal nirkabel. Penggunaan teknologi M2M dalam kehidupan sehari-hari, misalnya SMS banking, mesin pendingin yang bisa menceritakan kondisinya sendiri, atau AC rumah yang dapat menyala otomatis apabila ada mobil masuk. Teknologi M2M pertama digunakan oleh telemetri, sebuah perangkat yang berfungsi mengawasi kondisi perangkat-perangkat keras lain dari jarak jauh. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem M2M diantaranya adalah sensor, RFID, Wi-Fi, atau segala jenis teknologi bergerak dan seluler. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel tahun 2014. Sedangkan menurut Select-Tendag tahun 2015, revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagerman Dak tahun 2013 bahwa industri 4.0 adalah integrasi dan Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things and Service atau IoT dan IOS ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Soal yang keenam, jelaskan tentang Big Data dan Cloud Computing serta pengertiannya menurut minimal 5 ahli.